Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aniza Mafiroh, NPM 1904010005. Di sini saya akan membahas mata kuliah psikologi agama dengan tema kesehatan mental menurut paradigma psikologi. Yang pertama saya bahas yaitu pengertian dari kesehatan mental itu sendiri. Kesehatan mental adalah ilmu yang meliputi sistem tertentu tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk pakar psikologi mengakui bahwa kesehatan mental sebagai keadaan jiwa yang menyebabkan manusia merasa aman dan tentram ketika mencapai keseimbangan antara kekuatan dalam yang ada pada dirinya atau antara tuntutan jasmani, jiwa, dan rohaninya. Jadi kesehatan mental itu sendiri keadaan jiwa yang menyebabkan manusia merasa sesuai atau nyaman dengan dirinya dan dengan masyarakat sekitar. Yang kedua adalah paradigma dalam kesehatan mental. Adapun paradigma yang digunakan dalam mempelajari kesehatan yang diyakini sebagai tinjauan multifaktorial antara lain, yang pertama pendekatan biologis, yaitu dengan mempelajari fungsi otak, kelenjar, torin, dan fungsi sensorik. Pendekatan tersebut meyakini bahwa kesehatan mental individu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan kondisi saat ibu hamil, serta faktor eksternal terkait gizi, radiasi, usia, komplikasi penyakit. Yang kedua yaitu pendekatan psikologi. Pendekatan ini meyakini bahwa psikologi berpengaruh besar pada kondisi mental seseorang, di mana dalam pendekatan psikologi ini memiliki 3 pandangan yang besar yang mengenai hal tersebut, yaitu yang pertama psikoanalisa, kemudian behavioristik, dan yang ketiga humanistik. Ketiga yaitu pendekatan sosiokultural, terbagi menjadi beberapa pendekatan antara lain yang pertama stratifikasi sosial, yang kedua, yang ketiga perubahan sosial, yang keempat sosial budaya, yang kelima stereotip sosial. Pendekatan ini memiliki 2 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi lingkungan fisik yang terkait dengan ruang, waktu, dan suasana yang menyertai, dan yang kedua yaitu dimensi lingkungan kimiawi dan biologis yang terkait dengan polusi, radiasi, virus, dan bakteri, kemudian populasi makhluk hidup. Kemudian yaitu perkembangan gerakan kesehatan mental. Gerakan kesehatan mental berkembang seiring dengan adanya revolusi pemahaman masyarakat mengenai mental yang sehat dan cara-cara penanganannya, terutama di masyarakat barat. Adapun tahapan-tahapan perkembangan gerakan mental ini yaitu yang pertama yaitu tahapan demonologi atau sebelum abad pertengahan. Kesehatan mental dikaitkan dengan kekuatan gaib, kekuatan spiritual, setan, dan makhluk halus, ilmu sihir, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu tahap pengenalan medis, terjadi pada 4 abad sebelum Masehi sampai dengan 6 Masehi. Mulai 4 abad sebelum Masehi ini muncul tokoh-tokoh bidang medis Yunani yaitu Hippocrates, Hierophilus, Galenus, Vesalius, Paracelsus, dan Cornelius Agrippa, mulai menggunakan konsep biologis yang penanganannya lebih manusiawi. Ketiga yaitu tahap sakit mental dan revolusi kesehatan mental. Mulai muncul pada abad ke-17, Renaissance atau revolusi Prancis dengan tokohnya Philippe Pinel mengutamakan persamaan, kebebasan, dan persaudaraan dalam penanganan pasien gangguan mental di rumah sakit secara manusiawi. Yang keempat yaitu tahap pengenalan faktor psikologi yang terjadi pada abad ke-20, merupakan revolusi kesehatan mental kedua. Munculnya pendekatan psikologi atau psikoanalisa, polri penanganan penderita gangguan mental secara medis dan psikologi.
Yang kelima yaitu tahap multifaktorial, mulai berkembang pada Perang Dunia Kedua. Kesehatan mental dipandang tidak hanya dari segi psikologi dan medis, tetapi melibatkan faktor interpersonal keluarga, masyarakat, dan hubungan sosial. Dan yang terakhir yaitu mengenai isu-isu dalam perkembangan gerakan kesehatan mental. Adanya pergeseran paradigma dalam upaya memahami manusia dalam rangka psikologis, klinik, dan kesehatan, di mana dahulu lebih mengutamakan pemahaman akan makna penderitaan, kelemahan, dan gangguan yang mungkin dialami manusia. Di sekitar tahun 2000 muncul pemahaman baru yang lebih mengutamakan keseimbangan dan lengkapnya kehidupan manusia itu sendiri sebagai objek pembelajaran. Sehingga pandangan yang berkembang adalah adanya dinamika kesehatan mental pada individu, yaitu saat puncak atau sehat mental dan optimal, hingga ketika terjadi gangguan serta proses-proses di antara keduanya. Dan pandangan ini menggali sisi positif manusia sebagai upaya. Yang pertama, memahami dinamika kehidupan manusia. Yang kedua, mengoptimalkan dan mencegah. Dan yang ketiga, intervensi terhadap gangguan. Ayat Al-Quran mengenai kesehatan mental itu tersendiri tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wa ju'i wa naqsim minal awwali wa anfusihim wasamaraj wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah pasti akan menguji setiap manusia. Ujian bagi manusia seringkali terasa dalam bentuk kesempitan, kesulitan, keberatan sebagaimana yang tersurat dalam ayat di atas. Bahwa ujian yang Allah berikan adalah ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, serta buah-buahan. Semua yang diujikan kepada manusia adalah kebutuhan manusia dalam keadaan sulit dan putus asa. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.